Jadi, Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada, kunci dari memproduksi sapi atau memproduksi pedet setiap tahun adalah jenengan wajib memastikan BCS sapi, body condition score sapi tetap 3. Assalamualaikum Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Sawah TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi hari ini saya berada di kandangnya Mas Sohib di Dusun Pelongan, Desa Temuguru, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Di video kali ini, di hari yang sama, saya membuat tips bagaimana sih kita sebagai peternak itu bisa memproduksi pedet setiap 1 tahun sekali. Mumpung langsung ada sumber, ya, mumpung langsung ada Mas Sohib, mumpung ada sapinya, jadi langsung kita liput hari ini. Tetap bagaimana tips-tips membuat kondisi tubuh induk tetap bagus, bagaimana deteksi apa yang harus dilakukan ketika habis melahirkan, dan akan kita bahas semuanya di video ini. Laskar Ngarit Blas-Blas dimanapun Anda berada. Ini bagaimanakah cara memproduksi pedet 1 tahun 1 kali. Mumpung ada contohnya, mumpung ada Mas Sohib, ya. Jadi jenengan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Mas Sohib. Jadi pedet ini itu lahir bulan 6 tahun 2019. 2020. Ya, 2020. Artinya hari ini pedet ini usianya adalah 7 bulan. Pedet ini usia 7 bulan. Nah, si induk, ya, sama kita nih. Pedet ini usia 7 bulan. Nah, ini kita ini pedetnya. Nah, ganteng ini ya, dulu sempat sakit udele, sudah kita treatment, dan atas ketelatenan Mas Sohib alhamdulillah sembuh dan bisa besar. Nah, ini induknya. Di video saya sebelumnya saya telah membahas tentang body condition score. Coba Laskar Ngarit tak tanya, body condition score-nya sapi ini berapa? Normal, terlihat normal. Tulang rusuk tidak ada yang kelihatan, tulang punggung tidak kelihatan. Tulang ekor, kepala ekor tidak terlihat tulangnya. Berarti body condition score-nya adalah 3. Nah, dalam posisi body condition score 3, tidak ada alasan bagi seekor sapi untuk tidak birahi setelah punya anak, bos. Itu rumusnya. Body condition score 3, tidak ada alasan tidak birahi jika dilihat dari fungsi ovariumnya. Laskar Ngarit semua akan menjadi tidak birahi jika pada saat proses kelahiran terjadi luka di saluran rahim dan tidak dilakukan tindakan. Sampai di sini paham? Sapinya Mas Sohib bulan 6 2020 punya anak, dan Mas Sohib berhasil merawat sapi ini pada kondisi tetap BCS 3. Kuncinya, ya, rungokne, bos. Kuncinya, wonge lho, guyang-guyu ini orangnya. Kalau aku ngapusi ya toh, nah, kan mumpung ada saksi mata dan pelaku sejarah. Kuncinya adalah pada saat dulu lahir si pedet ini, Mas Sohib itu memanggil kami kebetulan waktu itu untuk melakukan tindakan postpartus ya. Tindakan postpartus adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi setelah melahirkan. Tindakannya apa saja? Tindakannya sesuai dengan kebutuhan. Tapi intinya tujuan dari tindakan postpartus adalah memastikan bahwa susunya induk itu terjaga, kondisi secara umum terjaga, dan rahim harus dijaga agar segera selesai masa involusi uterus atau masa nifasnya dia. Sehingga tindakan postpartus itu membuat sapinya Mas Sohib ini menyelesaikan satu kemungkinan infeksi. Jadi wes ora infeksi, ya. Jadi Mas Sohib telah berhasil menyelesaikan 2 hal. Menjaga nutrisi agar kondisi si induk itu BCS-nya tetap 3,
Melakukan treatment postpartus pada saat sapi setelah melahirkan untuk apa? Untuk menjaga agar rahim steril, rahim segera pulih dan segera birahi. Alhasil 40 hari setelah sapi ini melahirkan ini, sapinya Mas Sohib ini birahi. Tetapi selalu kita sarankan sebaiknya perkawinan dilakukan di birahi kedua. Jadi Mas Sohib pas banget usia 40 hari birahi tambah 20 hari, 60 hari atau 2 bulan sapi ini birahi lagi dan dilakukan perkawinan di birahi kedua ya. Sehingga alhamdulillah dari birahi kedua, bulan apa waktu itu bos? Bulan 8. Bulan ini lahir bulan 6, bulan 8 dia minta kawin, dikawinkan. Tetapi bulan 12 ya, bulan 10 sapi ini menunjukkan gejala minta kawin lagi, tetapi lendirnya kuning. Nah, setahu saya lendir kuning tanpa memeriksa, lendir kuning yang keluar dari vagina pada saat bunting, setahu saya itu bukan lendir birahi, tapi itu adalah cervical plaque. Cervical plaque yang itu memang lendir yang diproduksi oleh sapi, oleh daya pertahanan, mekanisme pertahanan tubuh sapi yang di situ menyumbat bakteri, bos. Jadi sapi bunting itu akan tetap keluar lendir tapi dia tidak bening. Tetapi warnanya adalah sedikit kuning. Nah, itu adalah cervical plaque, di mana itu lendir yang nutup dalane rahim supaya tidak ada bakteri yang masuk ke dalam rahim dan anak sehat. Nah, jadi Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada, kunci dari memproduksi sapi atau memproduksi pedet setiap tahun adalah jenengan wajib memastikan BCS sapi, body condition score sapi tetap 3, minimal 2,5. Yang belum lihat video saya silahkan dilihat. Jadi BCS 3 intinya tulang punggung tidak terlihat mecungul. Oke. Tulang rusuk terlihat sangat tipis. Oke. Pinggul terlihat normal. Yang paling penting adalah kepala ekor tidak berindil-berindil. Itu BCS 3. BCS, body condition score, itu terkait dengan nanti fungsi hormonal gonadotropin releasing hormone GnRH yang diproduksi di hipofisa, di otak, untuk merangsang munculnya hormon-hormon lain yang terkait dengan ovarium, dengan birahi. Nah, sedangkan tindakan yang dilakukan Mas Sohib terkait dengan pasca melahirkan itu sudah tepat untuk mengantisipasi adanya infeksi. Pertanyaan saya ke Mas Sohib adalah, apakah sudah diobat cacing? Sudah dulu. Maksudnya setelah lahir ini sudah diobat cacing atau belum? Nah, pas banget yang ketiga, Mas Sohib sudah memberikan obat cacing sebelum birahi pada saat setelah sapi ini dilahirkan. Laskar Ngarit, wes sudah bisa menangkap poin-poinnya. Jika ingin memproduksi sapi 1 tahun 1 kali, yang pertama dilakukan adalah jangan pelit. Sapi nyusuin, sapi bunting itu butuh makan yang banyak. Jangan dieksploitasi. Contoh yang bagus adalah sapinya Mas Sohib, BCS-nya masih 3. Yang kedua, tindakan postpartus, tindakan yang dilakukan setelah sapi melahirkan. Tujuannya untuk apa? Memastikan rahim tidak infeksi. Yang ketiga, berikan obat cacing. Karena sapi yang cacingan itu akan menyebabkan hipofungsi ovarium atau tertundanya birahi atau tidak ada aktivitas birahi, bahkan birahinya tidak tampak. Sapi birahi tapi tidak keluar tanda-tanda. Oke. Yang keempat, jangan lupa mineral. Pakai mineral nggak dia? Pakai mineral. Laskar Ngarit Bras-Bras dimanapun Anda berada. Semoga video ini mampu mencerahkan jenengan semua. Ya, alhamdulillah. Itu tadi tips dari saya, versinya Mas Sohib. Tips 1 tahun produksi anak 1 kali. Bismillah. Dan yang terakhir, jangan lupa deteksi birahi harus tepat. Deteksi birahi harus tepat. Lapor petugas kawin suntik jangan terlambat. Inseminasi dilakukan dengan baik. Dan harus jujur serta tidak pelit pada sapinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Semangat!